Di tim Pro 1 ada Alvan dan Dewi. Di tim Kontra 1 ada Devana dan Anita. Di tim Pro 2 ada Ivan dan Dani. Dan terakhir, tim Kontra 2 ada Evelyn dan Anita. Sebelum dimulai perdebatan, apakah pendebat sudah siap? Sudah. Baik, jika sudah siap, saya mohon untuk berdiri untuk menjaga formal dan ketertiban agar tidak mengganggu kefokusan juri dan peserta debat. Baik, saya ucapkan yang terbaik untuk para pendebat dengan mosi sebagai gerakan feminis Dewan ini menyesali adanya perlakuan khusus kepada pekerja perempuan. Saya memanggil tim Pro 1 untuk mencoba. Selamat pagi para juri lawan debat dan seluruh hadirin yang saya hormati. Kami dari pihak afirmatif hari ini berdiri untuk menyesali adanya perlakuan khusus kepada pekerja perempuan. Sebagai gerakan feminis, kami percaya bahwa tujuan utama dari feminisme adalah mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bukan memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak. Feminisme lahir dari semangat untuk menegakkan keadilan, bukan untuk menciptakan bentuk baru dari ketidakadilan yang dibungkus dengan alasan perlindungan. Ketika kita berbicara tentang perlakuan khusus kepada pekerja perempuan, hal ini seringkali terlihat sebagai bentuk kepedulian. Misalnya jam kerja yang lebih pendek, beban kerja yang lebih ringan, atau bahkan kesempatan promosi yang dibedakan. Namun di balik niat baik tersebut ada konsekuensi besar yang justru merugikan posisi perempuan itu sendiri. Perlakuan khusus ini secara tidak langsung menegaskan pandangan bahwa perempuan adalah pihak yang lemah, emosional, dan tidak sifat laki-laki. Akibatnya, banyak perusahaan yang akhirnya tidak memberikan tanggung jawab besar kepada perempuan dengan alasan mereka perlu dilindungi. Disinilah letak masalahnya, niat melindungi justru berubah menjadi bentuk diskriminatif. Kami menilai bahwa keadilan gender sejati tidak berarti melakukan perempuan dengan cara yang berbeda, melainkan memastikan semua orang mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama, tanpa bias jenis kelamin. Perempuan tidak butuh dikasihani, tetapi butuh dihargai dan diberi kesempatan setara untuk menunjukkan kemampuan dan kontribusinya. Perlakuan khusus yang perlu protektif juga dapat menghambat perkembangan profesional perempuan. Bagaimana mungkin mereka bisa bersaing dengan menunjukkan kompetensi yang sejak awal sistem sudah menurunkan standar ekspektasi terhadap mereka. Ini bukan bentuk keberpihakan, melainkan bentuk pembatasan yang halus. Sebagai gerakan feminis, kami ingin menegaskan bahwa kesetaraan tidak akan tercapai melalui keistimewaan, tetapi melalui penghapusan bias dan diskriminasi di dunia kerja. Kami ingin perempuan dihargai bukan karena mereka perempuan, tapi karena mereka kompeten, berprestasi dan mampu berdiri sejajar dengan siapapun. Oleh karena itu, dengan tegas kami berdiri hari ini untuk menyesali adanya perlakuan kepada pekerja perempuan, karena hal itu bukan cara menuju kesetaraan, melainkan penghalang bagi kemajuan yang sejati. Terima kasih atas waktunya. Di sisi kontra, saya langsung membicarakan kamar dari kontra saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi yang terhormat juri, tim pemerintah dan rekan-rekan oposisi. Saya berdiri di sini sebagai opening oposisi dengan tegas menolak mosi yang berbunyi sebagai gerakan feminis Dewan ini menyesali adanya perlakuan khusus kepada pekerja perempuan. Permasalahan utama dalam debat ini adalah apakah kebijakan yang memberi perlakuan khusus bagi pekerja perempuan seperti cuti melahirkan, jam kerja fleksibel atau ruang laktasi merusak semangat feminisme, atau justru memperjuangkan keadilan sejati bagi perempuan. Supaya kami jelas, kami tidak menyesalinya perlakuan khusus bagi pekerja perempuan. Kami percaya bahwa kebijakan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan upaya korektif terhadap sistem patriarkal yang sudah lama tidak adil bagi perempuan di dunia kerja. Tujuan kami adalah menunjukkan bahwa feminisme sejati memperjuangkan keadilan substantif, bukan hanya kesetaraan semu. Tim pemerintah berasumsi bahwa perlakuan khusus melemahkan perempuan dan menegaskan
bahwa mereka itu tidak mampu. Kami menolak asumsi itu karena yang pertama, kesetaraan berarti perlakuan identik. Feminisme menuntut keadilan sesuai kebutuhan, bukan menyamakan semua orang tanpa protes. Yang kedua, perlakuan khusus justru memperkuat posisi perempuan. Tanpa dukungan struktural, perempuan tetap dirugikan oleh sistem kerja yang melacak untuk laki-laki. Maka kami menolak klaim bahwa feminis sejati harus menyesali perlakuan khusus bagi perempuan. Keadilan substantif bukan diskriminasi. Yang selanjutnya, feminisme tidak memperjuangkan kesetaraan yang buta, melainkan keadilan yang mempertimbangkan kondisi nyata perempuan. Perempuan memiliki peran biologis dan sosial yang berbeda dari laki-laki. Contohnya menstruasi, kehamilan, dan tanggung jawab domestik. Jika sistem kerja tidak memperhitungkan ini, maka yang terjadi adalah ketimpangan struktural. Perlakuan khusus seperti cuti melahirkan atau ruang laktasi bukan kemewahan, tapi bentuk kompetensi terhadap ketidaksetaraan sosial yang sudah lama ada. Contohnya, laporan ILO tahun 2022 menunjukkan bahwa perusahaan dengan kebijakan ramah perempuan justru memiliki produktivitas dan retensi karyawan lebih tinggi. Artinya, kebijakan afirmatif bukan hanya adil bagi perempuan, tapi juga menguntungkan bagi institusi. Tanpa perlakuan khusus, feminisme hanya berhenti di teori, bukan keadilan nyata. Terima kasih atas argumen yang diberikan. Selanjutnya, saya sedang berbicara kedua dari tim filsafat. Selamat pagi para juri lawan debat dan seluruh hadirin yang saya hormati. Saya sebagai pembicara kedua dari tim afirmatif berdiri untuk menguatkan fondasi argumen yang telah disampaikan oleh pemimpin kami. Perlakuan khusus yang protektif adalah musuh dalam selimut bagi gerakan kesetaraan. Kami tidak menentang perlindungan yang netral gender seperti kesehatan dan keselamatan kerja universal. Tetapi kami menyesali perlindungan yang diskriminatif gender dan didasarkan pada asumsi inferioritas. Sebelum melangkah lebih jauh dan saya menyangka asumsi utama yang kemungkinan akan diajukan oleh tim oposisi bahwa perlakuan khusus adalah bentuk affirmative action atau keadilan korektif. Kami menolak klaim tersebut. Affirmative action yang sejati adalah memberikan pelatihan kuota atau kesempatan ekstra agar perempuan dapat mencapai garis start yang sama dengan laki-laki. Misalnya program mentoring kepemimpinan. Perlakuan khusus yang kami sesali justru adalah memberikan keringanan beban setelah garis start yang secara efektif menurunkan garis finish bagi perempuan itu sendiri. Perlakuan khusus ini adalah subsidi yang membatasi posisi perempuan untuk mencapai kapasitas penuh mereka. Argumen saya yang kedua berfokus pada dampak ekonomi jangka panjang dari perlakuan khusus, yaitu diskriminasi harga dan penurunan daya saing perempuan di pasar tenaga kerja. Logika sederhana pasar kerja seperti ini, setiap perlakuan khusus yang hanya berlaku untuk pekerja perempuan akan ditanggung oleh perusahaan sebagai biaya kompensasi yang harus mereka tanggung. Ketika perusahaan diwajibkan memberikan cuti tambahan dan esensial, jam kerja lebih pendek atau beban kerja yang lebih ringan hanya untuk perempuan, maka biaya mempekerjakan perempuan menjadi lebih mahal dibandingkan mempekerjakan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Perusahaan yang didorong oleh profit secara rasional akan membatasi jumlah perempuan yang mereka rekrut untuk posisi penting yang membutuhkan komitmen penuh. Perlakuan khusus yang niatnya melindungi ini justru menciptakan intensif bagi perusahaan untuk melakukan diskriminasi para pekerja. Perempuan sulit mendapatkan pekerjaan atau promosi, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena sistem telah membuat mereka mahal dan penuh batasan. Perlakuan khusus berlebihan mengabaikan fakta bahwa perempuan itu heterogen. Tidak semua perempuan memiliki kondisi fisik yang sama, tidak semua memiliki anak, dan tidak semua ingin pekerjaan yang ringan. Ketika hukum atau kebijakan menganggap pekerjaan perempuan sebagai satu entitas fisik yang seragam dan lemah, ini adalah generalisasi yang merugikan. Kami menginginkan perempuan di dunia kerja yang tangguh, dihargai secara profesional dan setara dalam kompetisi. Dalam menuju kesetaraan adalah melalui bukan special treatment yang membungkus diskriminasi dengan minta perlindungan. Oleh karena itu, kami kembali menegaskan penjelasan kami terhadap kursi ini. Terima kasih. Terima kasih atas yang diberikan untuk menutup sesi pertama.
dan khususnya tim afirmatif. Saya berdiri sebagai pembicara kedua dari pihak oposisi untuk memperkuat argumentasi tim kami dan yang lebih penting untuk menjawab kesalahan mendasar yang disampaikan oleh tim pemerintah hari ini. Kami tegaskan kembali, kami tidak menyesali perlakuan khusus. Kami melihatnya sebagai akomodasi yang adil yang merupakan instrumen feminis praktis untuk mewujudkan kesetaraan substantif di dunia nyata. Saya akan menunjukkan mengapa narasi afirmatif tentang stigma kelemahan adalah sebuah kekeliruan, dan kemudian saya akan membuktikan bahwa menolak akomodasi justru menghambat kemajuan profesional perempuan. Tim afirmatif berargumen bahwa perlakuan khusus pertama menegaskan pandangan perempuan lemah dan yang kedua menghambat perkembangan profesional. Tim pemerintah mengatakan perlakuan khusus ini secara tidak langsung menegaskan pandangan bahwa perempuan adalah pihak yang lemah, emosional, dan tidak sekuat laki-laki. Kami menyanggah, stigma kelemahan itu sudah ada dalam sistem kerja patriarkal, justru tanpa akomodasi stigma itu semakin kuat. Jika cuti melahirkan tidak diwajibkan oleh undang-undang atau kebijakan, perusahaan akan menghindari merekrut wanita usia subur karena risiko biaya dan produktivitas. Ini adalah diskriminasi murni dan stigma paling berbahaya, memperlakukan perempuan sebagai liability atau beban atau alih-alih aset. Perlakuan khusus hanyalah alat yang melegitimasi kebutuhan biologis perempuan, memastikan kebutuhan itu diakui sebagai biaya operasional normal, sehingga perusahaan tidak punya insentif untuk diskriminatif. Tim pemerintah bertanya, bagaimana mungkin mereka bisa bersaing dan menunjukkan kompetensi jika sejak awal sistem sudah menurunkan standar ekspektasi terhadap mereka? Kami menyanggah, akomodasi bukan tentang menurunkan standar ekspektasi. Akomodasi adalah tentang melindungi dan mempertahankan jalur karir saat perempuan menjalani fase biologis atau sosial ini. Tanpa cuti melahirkan yang dijamin, seorang wanita hebat dengan kemampuan super terpaksa mengorbankan karirnya atau kembali bekerja terlalu cepat sehingga kinerjanya pasti terhambat. Perlakuan khusus memastikan mereka mendapat waktu untuk pulih dan kembali dengan performa penuh, sehingga persaingan yang adil atau meritokrasi benar-benar dapat dipertahankan. Menolak akomodasi adalah memastikan kemunduran karir perempuan. Argumen selanjutnya yaitu perlakuan khusus adalah investasi untuk keberagaman dan ekonomi. Ketika perempuan dipaksa memilih antara keluarga dan pekerjaan karena lingkungan yang tidak suportif, perusahaan kehilangan modal intelektual yang sangat berharga. Akomodasi seperti fleksibilitas waktu atau fasilitas anak adalah alat retensi talenta yang efektif. Ini memastikan perempuan berprestasi yang menghadapi beban dan tidak keluar dari dunia kerja. Dampak ekonomi, keberagaman gender yang didukung oleh akomodasi telah terbukti meningkatkan inovasi dan performa finansial perusahaan. Perlakuan khusus bukan kerugian, ia adalah investasi strategis yang membawa keberuntungan bagi seluruh institusi. Argumen selanjutnya, akomodasi melindungi martabat dan kesehatan dasar pekerja. Feminisme harus berpihak pada hak tubuh perempuan. Fasilitas laktasi dan cuti atau haid melahirkan bukan sekedar kebijakan, melainkan pelindungan hak asasi dan martabat seorang pekerja. Memaksa perempuan untuk mengabaikan fungsi biologis dasarnya demi kesetaraan perlakuan adalah eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip feminisme. Perlakuan khusus memastikan lingkungan kerja yang manusiawi, di mana perempuan tidak dihukum hanya karena memiliki kodrat biologis. Afirmatif menghendaki kesetaraan formal, yang mana hanya menghasilkan kesetaraan semu. Kami di pihak oposisi memperjuangkan kesetaraan substantif yang mengakui dan mengoreksi ketidakadilan struktural. Akomodasi melawan diskriminasi yang sesungguhnya. Akomodasi mempertahankan jalur karir dan profesionalisme. Akomodasi adalah investasi bagi keberagaman dan kekuatan ekonomi. Kami tidak menyesali, kami mendukung penuh perlakuan khusus sebagai jalan yang menuju dunia kerja yang adil. Perlakuan khusus membuat perempuan tidak mandiri, justru sebaliknya. Kemandirian perempuan hanya bisa tumbuh dalam sistem yang memberi ruang bagi mereka untuk berpartisipasi secara penuh. Bagaimana mungkin perempuan bisa mandiri kalau mereka dipaksa mengikuti sistem kerja yang tidak mengakomodasi kebutuhan biologis dan sosialnya? Jadi perlakuan khusus bukan penghalang, melainkan jembatan menuju kemandirian. Feminisme harus menghapus semua perbedaan gender. Itu pemahaman yang keliru. Feminisme bukan menolak perbedaan, tetapi menolak penindasan. Menolak semua perbedaan berarti menafikan kenyataan sosial bahwa perempuan memiliki pengalaman hidup yang berbeda dari laki-laki. Jika feminisme buta terhadap konteks, maka ia justru kehilangan sisi humanisme. Perlakuan khusus memang menghambat karir perempuan.
Yang menghambat karir perempuan bukan perlakuan khusus, melainkan stigma yang salah terhadapnya. Solusi bukan mencabut perlindungan, tapi mengubah cara pandang terhadap perusahaan dan masyarakat terhadap perempuan untuk bekerja. Dengan sistem yang mendukung, perempuan dapat menunjukkan kompetensinya tanpa kehilangan hak dasarnya. Perlakuan khusus mengubah budaya kerja jangka panjang. Perlakuan khusus mendorong perusahaan untuk menciptakan kebijakan kerja yang lebih fleksibel dan ramah keluarga. Hal ini tidak hanya menguntungkan perempuan, tapi juga laki-laki yang ingin berbagi tanggung jawab domestik. Dengan demikian, perlakuan khusus bagi perempuan justru membuka jalan bagi kesetaraan yang lebih luas untuk semua gender. Feminisme inklusif untuk semua kelas sosial. Gerakan feminisme tidak hanya berbicara untuk perempuan elit atau profesional. Justru perempuan kelas pekerja, buruh pabrik, pekerja formal yang paling membutuhkan kebijakan perlindungan. Menolak perlakuan khusus sama saja dengan meninggalkan kelompok perempuan yang paling rentan. Karena itu, gerakan feminis harus inklusif dan berpihak pada kelompok yang paling tertindas. Majelis yang terhormat, hari ini kami telah menunjukkan bahwa yang pertama, feminisme sejati adalah memperjuangkan keadilan, bukan keseragaman. Yang kedua, perlakuan khusus adalah alat korektif terhadap sistem patriarkal. Yang ketiga, dan menolak perlakuan khusus berarti membiarkan perempuan kembali terpinggirkan. Oleh karena itu, sebagai open opposition, kami dengan tegas menolak mosi ini dan berdiri untuk mendukung kebijakan afirmatif bagi perempuan pekerja sebagai bentuk nyata perjuangan feminisme yang adil dan inklusif. Terima kasih. Selain Bapak Kedua dari dulu, saya mengundang pembicara satu dari tim dua untuk memaparkan. Oke, selamat pagi para juri, para tim kontra dan seluruh hadirin yang saya hormati. Kami dari tim Closing Government berdiri hari ini untuk mendukung posisi Opening Government bahwa gerakan feminis harus menyesali adanya perlakuan khusus terhadap pekerja perempuan. Namun, kami ingin membawa lapisan baru dari permasalahan ini bahwa perlakuan khusus bukan hanya untuk diskriminasi halus di tempat kerja, tetapi juga menciptakan ketergantungan sosial dan ketimpangan struktural yang berkelanjutan. Kami berargumen bahwa perlakuan khusus ini menciptakan ketergantungan sosial yang melemahkan posisi perempuan. Ketika perempuan terus diberi keistimewaan, masyarakat tanpa sadar menanamkan persepsi bahwa perempuan tidak mampu berdiri sendiri tanpa bantuan kebijakan khusus. Ini menciptakan pola pikir bahwa keberhasilan perempuan bukan hasil kompetensinya, melainkan hasil bantuan sistem. Akibatnya, perempuan kehilangan otoritas atas pencapaian mereka sendiri. Kesetaraan sejati tidak akan tercapai selama masyarakat masih melihat perempuan sebagai pihak yang selalu butuh perlindungan. OG telah menunjukkan efek diskriminasi dalam dunia kerja, sedangkan kami menambahkan dimensi psikologis dan sosial. Bagaimana kebijakan khusus mengikis kepercayaan diri perempuan untuk diakui sebagai individu yang mandiri dan kompeten. Argumen yang kedua adalah perlakuan khusus menghambat reformasi kebijakan yang lebih adil untuk semua gender. Kebijakan yang hanya berfokus pada perlindungan perempuan membuat pemerintah dan perusahaan mengabaikan akar masalah yang sebenarnya, seperti sistem kerja yang kaku, budaya lembur yang berlebihan, serta kurangi fasilitas pendukung keluarga. Padahal masalah-masalah itu tidak hanya dialami perempuan, tetapi juga pekerja laki-laki yang memiliki tanggung jawab atas keluarganya. Ketika perhatian publik tersedot pada perlakuan khusus, perjuangan menuju sistem kerja yang inklusif justru tertunda. Kami membawa analisis ke level struktural dan kebijakan, menunjukkan bahwa solusi sembuh justru menunda perubahan yang lebih mendasar, yaitu menciptakan sistem kerja adil bagi semua, bukan perlakuan khusus bagi sebagian. Argumen yang ketiga adalah feminisme sejati adalah pemberdayaan, bukan perlindungan gerakan. Gerakan feminis ini tidak lahir untuk menjadikan perempuan terlindungi, melainkan untuk menjadikan mereka berdaya dan berdaulat atas pilihannya sendiri. Perlakuan khusus seringkali menghilangkan ruang bagi perempuan untuk membuktikan kemampuan dan tanggung jawabnya. Yang dibutuhkan bukan belas kasihan, melainkan sistem kerja yang diberi kesempatan sama untuk semua gender, tanpa asumsi kelemahan atau keistimewaan. Kami menegaskan bahwa pergeseran fokus dari perlindungan dan pemberdayaan ini adalah esensi feminisme yang modern.
bukan memisahkan perempuan dari tantangan, tapi memastikan mereka punya kekuatan dan sistem yang mendukung untuk menghadapinya. Sebagai tim closing government, kami memperkuat dasar yang telah dibangun oleh opening government dan membawa diskusi ini ke level yang lebih mendalam. Kami menunjukkan bahwa perlakuan khusus menciptakan ketergantungan sosial dan psikologis yang menghambat perubahan struktural yang inklusif bagi semua gender, dan yang paling penting yang menyelewengkan makna feminisme sejati dari pemberdayaan menjadi perlindungannya semua. Kami percaya kesetaraan tidak lahir dari keistimewaan, tapi kesempatan yang sama. Oleh karena itu, kami teguh berdiri untuk menyesali adanya perlakuan khusus terhadap pekerja perempuan. Bukan karena kami menolak perlindungan, tetapi karena kami memperjuangkan pemberdayaan yang sejati. Terima kasih. Terima kasih atas argumen yang konstruktif. Selanjutnya saya mengundang pembicara satu dari tim kontra memaparkan argumennya. Selamat pagi yang terhormat kepada Dewan Juri, tim pemerintah, dan kami satu tim oposisi dan seluruh peserta debat yang saya hormati. Saya sebagai pembicara pertama dari closing opposition akan melanjutkan pandangan tim pembuka kami dengan membawa sudut pandang baru bahwa perlakuan khusus kepada perempuan bukanlah bentuk ketidakadilan atau diskriminasi positif yang merugikan, melainkan bagian dari keadilan substansif dan perlindungan sosial yang menjadi inti dari perjuangan feminisme itu sendiri. Sebelum masuk ke argumen, izinkan saya menjelaskan konteks yang ingin kami luruskan. Ketika mosi ini mengatakan perlakuan khusus kepada pekerja perempuan, pihak pemerintah mengasumsikan bahwa perempuan menerima privilege yang berbeda. Padahal perlakuan khusus itu lahir bukan karena perempuan ingin diistimewakan, tapi karena sistem kerja yang selama ini dibangun dengan standar laki-laki. Contoh paling nyatanya yaitu seperti cuti melahirkan, ruang laktasi, atau larangan kerja malam bagi perempuan hamil. Itu bukan bentuk keistimewaan, melainkan penyesuaian terhadap kebutuhan biologis dan sosial perempuan agar mereka bisa tetap kerja tanpa kehilangan hak dan martabatnya. Jadi, konteksnya bukan perempuan diperlakukan oleh berlebihan, tetapi sistem yang diatur ulang supaya adil bagi perempuan. Pertama, kepada tim pemerintah, mereka beranggapan bahwa perlakuan khusus membuat perempuan terlihat lemah atau kurang kompeten. Kami menolak asumsi ini. Feminisme sejati tidak menuntut perempuan untuk menjadi seperti laki-laki, tetapi mengakui bahwa adanya perbedaan biologis dan sosial yang harus dihormati dan dilindungi. Menyamakan semua orang tanpa memperhatikan kebutuhan adalah bentuk ketidakadilan baru. Yang kedua, kepada tim opening opposition, kami mengapresiasi bahwa mereka sudah menolak mosi. Namun, fokus mereka masih pada efisiensi atau potensi disintegrasi kebijakan. Kami menambahkan lapisan baru, yaitu bahwa isu ini tidak hanya tentang kebijakan ekonomi, tapi juga tentang nilai moral dan sejarah feminisme. Gerakan feminis ini lahir untuk menghapus ketimpangan struktural, dan perlakuan khusus merupakan alat menuju keadilan, bukan untuk pemanjaan. Alih-alih menyesali adanya perlakuan khusus, yang seharusnya disesali adalah sistem kerja yang tidak fleksibel terhadap beragaman gender. Tadi saudara berpendapat bahwa adanya perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki sehingga harus dibedakan seperti itu ya. Kebijakan ini hanya berfokus pada perlindungan perempuan yang membuat pemerintah itu mengabaikan akar masalah yang sebenarnya, saudara. Seperti sistem kerja yang kaku, budaya lembur yang berlebihan atau kurangnya fasilitas pendukung keluarga. Padahal, saudara, masalah-masalah itu tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga pekerja laki-laki yang memiliki tanggung jawab keluarga. Jadi apabila semua dilimpahkan ke laki-laki, Selanjutnya, solusinya bukan menghapus kebijakan untuk perempuan, tapi memperluasnya menjadi kebijakan yang juga mendukung laki-laki dan keluarga. Contohnya, menghadirkan cuti ayah, sistem kerja fleksibel bagi orang tua tunggal, atau fasilitas kesehatan reproduksi di tempat kerja. Dengan begitu, kebijakan menjadi inklusif tanpa mencabut hak-hak yang sudah diperjuangkan oleh perempuan. Perlakuan khusus ini bukan hadiah, tapi jembatan menuju kesetaraan. Tanpa jembatan itu, kita hanya akan menyaksikan perempuan terus berjuang dalam sistem yang tidak pernah didesain oleh mereka. Gerakan feminis sejati tidak menolak kebijakan berbasis kebutuhan, tetapi memperjuangkan agar kebijakan itu hadir untuk semua gender secara adil. Perlakuan khusus pada perempuan bukanlah bentuk ketergantungan, melainkan simbol keadilan yang memanusiakan dan menghormati perbedaan. Terima kasih. Untuk menutup proses dari tim kedua,
tentang kasus genetik secara keseluruhan, saya undang pembicara kedua dari tim Pro 2 untuk memaparkan hasilnya. Terima kasih atas kesempatan yang moderator. Jadi di sini kami akan menegaskan dari pendapat OG. Yang pertama ada yang kebijakan ini memperkuat stereotip bahwa perempuan lemah dan tidak kompeten. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kebijakan ini menciptakan bias baru dalam perekrutan perempuan karena perusahaan itu melihat perempuan sebagai karyawan yang merepotkan dan mahal, manja seperti itu. Lalu yang ketiga, kebijakan ini bisa merusak prinsip-prinsip dari penerima-penerima di perusahaan nanti, di mana perempuan dinilai berdasarkan status gendernya, bukan kinerjanya. Lalu kami dari tim CG sepenuhnya setuju dengan analisis yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, analisis itu berfokus pada dampak eksternal dan dampak langsung dari kebijakan ini. Nah, kami di sini memberikan analisis yang lebih mendalam tentang mengapa sistem ini ada dan bagaimana dampak jangka panjangnya, teman-teman. Lalu ini tuh bisa jauh lebih merusak daripada yang terlihat di permukaan yang bisa kita lihat. Kami menunjukkan bahwa perlakuan khusus bukanlah sekadar kebijakan yang salah arah, melainkan sebuah mekanisme struktural yang secara aktif melenggangkan subordinasi perempuan seperti itu. Lalu dari yang sudah kami diskusikan tadi, kami mengajukan 2 poin eksistensi. Nah, yang pertama itu adalah kami membuktikan bahwa perlakuan khusus perempuan berfungsi sebagai mekanisme segregasi atau pemisahan di tempat kerja. Ini secara sistematis mengarahkan perempuan ke dalam jalur karir dengan upah yang rendah tanpa prospek promosi. Itu sebuah skema yang kami sebut dengan ghettoisasi pekerjaan. Eksistensi yang kedua yaitu kami menganalisis bahwa dampak internal dari strategi ini terhadap gerakan feminis itu sendiri. Kami menunjukkan bagaimana tuntutan akan perlakuan khusus melemahkan agensi dan otonomi perempuan serta menciptakan perpecahan dalam solidaritas kolektif kita sebagai perempuan seperti itu. Lalu tadi disebutkan bahwa hal-hal terkait perlakuan khusus terhadap perempuan itu disebut dengan memperjuangkan keadilan. Nah, tetapi kami berpendapat bahwa hal tersebut malah dinilai sebagai perempuan itu didiskriminasikan dari status gendernya. Kinerja perempuan seakan-akan tidak bisa dinilai dengan baik, tidak bisa dilihat seperti itu. Lalu ini juga ada argumen fundamental yang kami akan sampaikan, yaitu yang pertama, yang pertama, mengalihkan tanggung jawab. Nah, logika ini menempatkan bahwa tanggung jawab keamanan kepada perempuan. Nah, dengan cara membatasi mobilitas mereka, bukan pada pelaku kejahatan atau negara atau perusahaan yang gagal menyediakan infrastruktur. Lalu yang kedua, solusi dari non-feminis. Solusi feminis sejati terhadap jalanan yang tidak aman bukanlah mengurung perempuan di rumah. Solusi feminis sejati itu menuntut transportasi umum yang aman 24 jam. Menurut perusahaan menyediakan antar jemput karyawan dan menuntut penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Lalu yang ketiga, ini secara implisit menciptakan narasi bahwa jika seorang perempuan keluar malam mengalami kejahatan, itu adalah kesalahannya karena melanggar aturan yang tidak tertulis. Baik, terima kasih. Permasalahan utama dalam perdebatan ini bukanlah tentang apakah perempuan perlu dikasih ini,
Tetapi bagaimana sistem kerja yang masih bisa terhadap laki-laki dan juga agar adil bagi semua gender. Selain kami kelas, kami tidak menyesali adanya perlakuan khusus bagi pekerja perempuan karena kebijakan tersebut merupakan bentuk keadilan substantif, bukan diskriminasi. Oke, baik. Terima kasih. Bukan diskriminasi. Nah, tetapi tadi yang disebutkan seperti adanya penyebutan laki-laki dalam pembahasan mosi ini itu suatu bentuk diskriminasi menurut kami, karena di situ perempuan terkesan tidak bisa berproses lebih dalam lagi. Nah, tadi juga disebutkan mengenai cuti seperti itu. Nah, di sini kami ada suatu pemikiran, yaitu ketika hukum atau perusahaan dengan gerakan dengan perspektif yang paling menyedihkan itu tuh gerakan feminis itu terus-menerus mengatakan bahwa perempuan itu rapuh, berbeda dan membutuhkan perlakuan khusus. Maka kita sebagai perempuan mulai menginternalisasikan kesan tersebut. Nah, lalu ini tuh bisa merusak eksistensi kita sebagai perempuan, karena kemampuan dan keyakinan individu untuk bertindak secara otonom dan efektif itu jadi menurun seperti itu. Lalu ini ada. Oke, jadi gerakan feminis sejati tidak menuntut pengecualian dari sistem. Gerakan feminis sejati menuntut penghancuran sistem yang tidak adil itu dan penggantiannya dengan sistem yang adil dan setara untuk semua pekerja berdasarkan kompetensi dan kontribusi. Nah, perempuan tidak membutuhkan perlakuan istimewa. Mereka membutuhkan kesempatan yang setara, hak yang setara, dan tanggung jawab yang setara. Inilah mengapa gerakan feminisme kita harus menyesali strategi yang salah arah ini. Nah, kami menegaskan dukungan penuh pada mosi ini. Terima kasih. Izin, terkait feminisme, saudara yang tadi bisa dikatakan, feminisme sejati tidak menolak perbedaan, tetapi mengakui perbedaan untuk mencapai hasil yang adil. Perempuan memiliki tanggung jawab biologis dan sosial yang berbeda dari laki-laki. Jika kita tidak memberikan ruang khusus, maka mereka akan selalu tertinggal secara struktural. Contohnya, di banyak perusahaan, perempuan sering kehilangan pekerjaan karena kehamilan. Maka kebijakan seperti cuti melahirkan atau larangan PHK selama hamil bukan berarti keistimewaan. Terima kasih kepada pembicara untuk berbicara keseluruhan. Apresiasi untuk menutup debat secara keseluruhan, saya mengundang pembicara kedua dari tim Putra 2 untuk memaparkan argumennya. Selamat pagi Dewan Juri, rekan-rekan tim pemerintah dan seluruh peserta debat. Sebagai pembicara kedua dari tim closing opposition, saya akan memperkuat posisi tim kami dengan menunjukkan dampak sosial dan struktural positif dari perlakuan khusus bagi pekerja perempuan, serta memperjelas bahwa perlakuan ini adalah bagian dari gerakan feminis gelombang ketiga, gerakan yang menekankan keberagaman pengalaman dan juga kebutuhan perempuan di dunia kerja modern. Feminisme bukan hanya tentang kesamaan hak, tapi juga tentang pengakuan terhadap perbedaan. Perlakuan khusus bagi perempuan di tempat kerja adalah bentuk penerapan equity, bukan equality semata. Yang artinya keadilan tidak berarti memperlakukan semua orang sama, tetapi memastikan setiap orang mendapat dukungan yang ia butuhkan untuk berada di posisi yang setara. Jika perempuan harus bekerja dengan standar yang sebelumnya dibuat oleh laki-laki tanpa ruang adaptasi, itu bukan kesetaraan, itu merupakan pemaksaan. Maka dari itu, perlakuan khusus justru menjadi perlindungan terhadap eksploitasi dan diskriminasi struktural. Pada pihak pemerintah, mereka mengatakan bahwa perlakuan khusus menciptakan stigma bahwa perempuan itu lemah dan butuh belas
pengasihan. Namun faktanya tanpa perlindungan kerja seperti cuti melahirkan atau uang laktasi, justru perempuan ini akan lebih mudah dipecat, diabaikan dan juga tereksploitasi. Jadi, perlakuan khusus adalah alat pemberdayaan, bukan tanda kelemahan. Terhadap opening opposition, kami melengkapi posisi mereka. Mereka sudah menolak mosi, namun belum memberikan visi lanjutan. Kami datang membawa solusi konkret reformasi kebijakan feminis modern. Misalnya seperti memperluas cuti bagi seorang ayah, membangun sistem kerja fleksibel, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keluarga tanpa bias gender. Kami di sini tidak menolak perlakuan khusus dengan keinginan mereformasinya menjadi kebijakan yang inklusif bagi semua gender. Konsep ini disebut equality based policy, kebijakan yang berlandaskan kebutuhan dan konteks, bukan sekedar keseragaman. Dengan kebijakan seperti ini, laki-laki menjadikan orang tua tunggal juga bisa mendapat perlindungan, dan perempuan tidak perlu kehilangan hak karena sistem yang bias. Dengan demikian, feminisme yang kami perjuangkan adalah feminisme yang humanis dan realistik, bukan simbolik. Keadilan bukan berarti semua orang diperlakukan sama, tapi setiap orang mendapatkan apa yang ia butuhkan agar dapat berdiri di titik yang setara. Kami menolak pandangan bahwa perlakuan khusus adalah kemunduran bagi feminisme. Sebaliknya, itu adalah langkah maju menuju sistem kerja yang menghargai keberagaman dan keseimbangan hidup. Kita tidak sedang menuntut keistimewaan bagi perempuan, tetapi memastikan bahwa keadilan sosial benar-benar memihak pada realitas manusia. Perlakuan khusus bukan tembok pemisah, melainkan jembatan menuju dunia kerja yang setara, aman, dan beradab. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim Hotel 2. Apresiasi bagi seluruh tim yang sudah berdebat sangat baik di ronde ini. Selanjutnya, untuk menentukan deliberasi untuk menentukan pemenang dalam sesi ini. Selain itu, para hadirin